Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal mustatafin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Ya, insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala. Masih pada Al-Babul Wahid wal Isrun Al-Maf'ulul Mutlaq. Bab yang ke-21, Maf'ul Mutlaq. Maf'ul Mutlaq disebut Maf'ul Mutlaq karena bisa dikatakan maf'ul saja tanpa ada qaid. Beda dengan maf'ul yang lain, maf'ul bih, yakni maf'ul yang fi'il itu terjadi padanya, pada itu. Dan maf'ul yang lain, maf'ul fih, maf'ul lahu, maf'ul ma'ah. 6. Bait yang ke-287 ya. Bimislihi au fi'lin au wasfin nusib. Dengan semisalnya, yakni dengan semisal masdar atau dengan fi'il atau dengan sifat wasfin ya, wasfun dia dinasobkan. Yakni masdar itu dinasobkan sebagai maf'ul mutlaq gitu ya, atau sebagai maf'ul. Amilnya mungkin fi'il dan itu yang terutama, yakni fi'il tam. Nah, ini banyak ya, banyak contohnya adalah atau dengan masdar ya, masdar. Qalat hab famang tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an ya. Jazaa'ukum jazaa'an maf'ul mutlaq dari jazaa'ukum. Atau wasfin. Wasfin itu mencakup isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musabbahah ya. Isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musabbahah. Wasofati sofa ya, sofa maf'ul mutlaq. Kemudian yang ajuzul bait, yang akhir bait, kaunuhu wa kaunuhu aslan lihada ini untukhib, dan keadaannya atau zatnya itu masdar sebagai asal untuk dua ini, asal untuk fi'il dan asal untuk apa? Wasfin. Wasfun itu dipilih yakni pendapat yang dipilih ya. Karena ulama berbeda pendapat apakah asal itu adalah masdar atau fi'il atau dua-duanya adalah asal. Nah, pendapat ulama Basrah bagaimana? Masdar adalah asal untuk fi'il dan wasfun ya. Ini adalah yang dipilih oleh Ibnu Malik. Kemudian mazhab Kufah bahwa fi'il itu adalah asal, sedangkan masdar itu terambil dari fi'il. Ada lagi pendapat masdar itu adalah asal,
fi'il itu terambil dari masdar dan wasfun terambil dari fi'il. Bedanya dengan pendapat Basroh, baik itu fi'il maupun wasfun itu sama-sama terambil dari masdar. Kalau ini fi'il terambil dari masdar, wasfun terambil dari fi'il. Kemudian kemarin sampai itu ya, wa dhahaba Ibnu Thalhah, dan berpendapat Ibnu Thalhah minal Basrin kalau nggak salah ya. Ila anna kullan minal masdari wal fi'li aslun bi ra'sihi, kepada yakni berpendapat kepada perkataan bahwasanya masing-masing dari masdar dan fi'il adalah asal secara tersendiri. Walaisa ahaduhuma mustaqon minal akhar, dan tidaklah salah satu dari keduanya itu terambil dari yang lain. Qra' Mas Prendi, was-sahihu. Was-sahihu madhabul ula madhabul awalu li'anna kulla far'in yatadammanul asla wa ziyadatan. Nggih. Wal fi'lu wal wasfu bin nisbati ilal masdari kadzalika li'anna kullan minhuma yadullu 'alal masdari. Belum ya, sudah ketemu? Ketemu belum? Belum. Sudah. Bait 288 atasnya ya, 3 baris di atasnya itu. Ayo ulangi Mas. Was-sahihu al-madhabul awwalu yana kulla far'ain yatadammanul asla wa ziyadatan. Nggih. Wal fi'lu wal wasfu binisbati ilal masdari kadzalika li'anna kullan minhuma yadullu 'alal masdari wa ziyadatin. Fal fi'lu yadullu 'alal masdari waz zamani wal wasfu yadullu 'alal masdari wal fa'ili. Dan yang benar adalah mazhab yang pertama. Ya, ini pendapat Basroh. Tetapi begini juga ya, namanya perkataan was-sahih war-rajih itu nisbi, tidak mutlak. Nisbi tergantung yang mensahihkan, tergantung yang merojihkan. Ya. Ala kulli hal, di sini Ibnu Aqil menyatakan bahwa yang sahih adalah mazhab Basroh. Terus karena setiap cabang mengandung asal dan tambahan. Kullu far'in yatadammanul asla wa ziyadah. Ini apa? Dalilnya ya. Dalilnya bahwa yang sahih adalah pendapat Basroh. Karena cabang itu nanti mengandung asal dan juga ada tambahannya. Terus dan fi'il dan sifat dengan penisbatannya kepada masdar seperti itu. Yakni dia mengandung masdar dan juga ada tambahan. Terus karena masing-masing dari keduanya menunjukkan atas masdar dan tambahan. Masdar ini menunjukkan hadas, kejadian, terus ada tambahannya. Terus maka fi'il menunjukkan atas masdar dan zaman. Dan sifat menunjukkan atas masdar dan fa'il. Ya, atas masdar dan fa'il. Misalnya fi'il menunjukkan masdar dan zaman, koma menunjukkan qiyam dan waktu lampau, yakumu menunjukkan qiyam dan waktu sekarang atau mustakbal akan datang. Itu maksudnya ya. Sedangkan masdar hanya menunjukkan qiyam saja. Qiyam saja ya. Itu fi'il mengandung masdar dan zaman. Wasfun juga gitu, mengandung masdar dan pelaku. Contoh misalnya qaimun. Qaimun orang yang berdiri, ada makna berdiri, ada pelakunya. Ala kulli hal, ini penjelasan dari Ibnu Aqil. Kita lanjutkan tentang fungsi maf'ul mutlak atau ya fungsi ya, gunaan. Atau macam-macam maf'ul mutlak. Qala Ibnu Malik
tauqidan au nau'an yubinu au adat. Ini au adadan. Tauqidan ini maf'ul bih di depan, fiilnya adalah yubinu, menjelaskan. Yakni masdar itu masdar itu sebagai taukid, tauqidan atau hal, wallahu alam, sebagai taukid atau menjelaskan nau', menjelaskan macam atau menjelaskan adat, bilangan, yaitu fungsi maf'ul mutlak. Mungkin sebagai taukid, mungkin menjelaskan macam dari amilnya ya, atau adat, bilangan amilnya ya. Amilnya ya tentu fi'il ya, mengandung makna fi'il. Kasirtu sayrota ini sayro di rosat, seperti ucapan aku berjalan sayrota ini, dua macam perjalanan. Dua macam perjalanan ini menunjukkan apa? Adat ya, adat, bilangan. Aku berjalan dua perjalanan. Sayrota ini adalah maf'ul mutlak, mansub, tanda nasabnya ya. Sayro di rosat, perjalanan orang yang memiliki petunjuk. Sayro ini apa? Menjelaskan apa ini? Macam ya, nau ya, menjelaskan nau. Kalau sirtu sayron, taukid. Oke, lanjut Mas. Al-maf'ulul mutlaqu yaqa'u ala salasati ahwalin kama taqaddama. Maf'ul mutlak terletak terjadi atas tiga keadaan sebagaimana yang telah lalu. Haduha an yakuna mu'akidan nahwu darabtu dorban. Yang pertama, ia berupa taukid, contoh aku memukul satu kali pukulan. Ayakuna mu'akidan, dia menjadi penguat ya, taukid. Terus asani an yakuna mubayyinan lin naw'i nahwu sirtu sayradi rosyad. Yang kedua, ia berupa penjelas untuk macam, contoh aku berjalan seperti jalannya orang yang memiliki petunjuk. Wasirtu sayron hasanan, dan aku berjalan dengan perjalanan yang baik. Salisu an yakuna mubayyinan lil adati nahwu darabtu darbatan wa darabtani taini wa darabatin. Dan yang ketiga, ia berupa penjelas untuk bilangan, contoh aku memukul satu kali pukulan dan dua kali pukulan dan beberapa pukulan. Yaitu maf'ul mutlak ya, fungsinya ada tiga. Mungkin untuk taukid, di sini disebutkan tiga ya. Mungkin untuk menjelaskan nau', macam, yakni dari fiilnya ya. Taukid ini taukidul fi'li, taukid amilnya misalnya fi'il. Dorabtu dorban sebagai taukid bahwa doroba ini hakikat bukan majaz misalnya ya. Wa kallamallahu Musa takliman ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan ya, ini berikan penekanan taukid. Yang kedua, menjelaskan macam, dan yang ketiga menjelaskan adat. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tadi maf'ul mutlak secara asal adalah masdar dari amilnya atau masdar untuk amilnya, itu secara asal. Saya ulangi, jadi maf'ul mutlak secara asal itu adalah masdar dari amilnya
Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman masdar untuk apa? Kalama. Kemudian inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan. Tanzilan masdar dari apa? Nazala, ya. Secara asal maf'ul mutlak itu adalah masdar dari amilnya. Paham ya? Secara asal. Ya. Kumtu qiyaman. Qiyaman masdar untuk koma, ya. Jalastu julusan. Ya. Secara asal itu. Itu secara asal. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan waqad yanubu anhu. Dan bisa saja menggantikannya. Menggantikan apa? Menggantikan apa, Mas? Menggantikan masdar, ya. Menggantikan masdar sebagai apa? Maf'ul mutlak, sebagai maf'ul mutlak. Bukan masdar tapi diganti. Dan penggantinya ini i'rabnya tetap maf'ul mutlak, ya. Tetap kita sebut apa? Maf'ul mutlak. Ya, tajawuzan. Sebut maf'ul mutlak. Waqad yanubu anhu ma alaihi dalla, apa yang menunjukkan atasnya, yakni menunjukkan kepada masdar. Mengganti masdar yang menunjukkan masdar, maksudnya mengganti posisinya sebagai maf'ul mutlak. Yang mengganti ini ya semua yang bisa menunjukkan masdar itu. Ka seperti kata jidda. Jidda fi'il amr, ya. Jidda kulal jiddi, ya. Jidda apa? Sungguh-sungguhlah, ya. Bersungguh-sungguhlah dengan seluruh kesungguhan. Yang menggantikan kata kula. Di sini yang mengganti adalah kata kula. Nanti akan disebutkan, ya. Bahkan kalau di kitab ini ada bagannya, ada 6 di situ. Wafrah al-jadala. Wafrah al-jadala. Wafrah fi'il amr juga. Gembiralah. Gembiralah. Fariha yafrahu, masdarnya apa? Farohan, mestinya wafroh farohan misalnya gitu. Tapi enggak, diganti dengan kata al-jadala. Jadala maknanya ya faroh, sama. Ya. Ya. Paham ini? Jadi secara asal maf'ul mutlak itu adalah masdar dari amilnya itu secara asal, tapi bisa diganti. Apa yang menggantikan? Ya yang menunjukkan masdar itu. Lanjut, Mas. Qad yanubu. Wa qad yanubu 'anil masdari ma yatulu 'alaihi. Aqulin wa ba'din mudhafaini ilal masdari. Nahwu jidda kulal jiddi. Ka qaulihi ta'ala fala tamilu kullal maili wa darabtuhu ba'da ad-darbi. Telah mengganti dari masdar apa yang menunjukkan atasnya, seperti kulin, kata kulin dan ba'din. Yang keduanya diidhofahkan itu mudhof kepada masdar. Ya, kulu dan ba'du dan juga kata ayu juga. Kalau diidhofahkan kepada masdar, bisa mengganti masdar sebagai maf'ul mutlak. Contoh? Sungguh-sungguhlah engkau dengan segala kesungguhan. Ya, dengan sepenuh kesungguhan. Dan seperti firman Allah Ta'ala, maka janganlah engkau condong dengan segala kecondongan. Ya. Dan aku memukulnya sebagian pukulan. Ya, darabtuhu ba'da darbi. Aku memukulnya dengan sebagian pukulan. Gantian Mas Frendi. Kok Mas Frendi, Mas? Sawana Alvin. Itu yang pertama, ya. Apa itu? Kata kullu dan ba'du yang diidhofahkan kepada masdar. Pengganti masdar sebagai maf'ul mutlak. Pelan-pelan. Sani, lanjut, Mas. Wakal masdaril muradi fi masdaril fi'lil madhkuri. Nahwu qa'adtu julusan wafrahil jadala. Fal julusu naibun manabal qu'udi limuradafatihi lahu. Wal jadalu naibun manabal farahi limuradafatihi lahu. Dan seperti masdar yang bersinonim dengan masdar fi'il yang telah disebutkan. Contohnya qa'adtu julusan dan ifrah al-jadala.
Maka kata julus adalah pengganti yang menggantikan kata qu'ud karena ia bersinonim dengannya. Dan kata al-jadal mengganti dari kata al-farah karena ia bersinonim dengannya. Pengganti yang menggantikan farah, yang mana al-farah. Ini yang kedua, yaitu apa? Masdar yang semakna dengan masdar amil tersebut, ya. Masdar yang semakna dengan masdar amil tersebut. Ya, atau muradif. Jadi masdar yang semakna dengan masdar fi'il atau masdar amilnya. Lanjut Mas, yang ketiga. Wa kadzalika yanubu manabal masdari ismul isyarati. Nahwu darabtuhu dzalika ad-darba. Wa za'ama ba'dhum annahu idza naba ismul isyarati manabal masdari fala budda min wasfihi bil masdari kama masalna. Wa fihi nadharun. Fa min amthilati sibawaihi dzanandu dzaka ay dzanandu dzaka dhanna. Wa dzaka isyaratun ila dhanni wa lam yusaf bihi. Demikian pula bisa menggantikan posisi masdar adalah isim isyarah. Contohnya darabtuhu dzalika ad-darba. Dan sebagian mereka menyangka bahwasanya apabila isim isyarah menggantikan posisi masdar, maka haruslah ia disifati dengan masdar sebagaimana yang telah kami contohkan. Dan pada hal ini ada kritikan. Dan dari contoh-contoh Sibawayh dzanantu dzaka, yakni dzanantu dzaka dzanna. Maka kata dzaka adalah isyarah untuk adzan dan ia tidak disifati dengannya. Yang ketiga adalah isim isyarah. Tetapi maksudnya adalah isim isyarah yang menunjuk kepada masdar, ya. Isim isyarah yang diisyaratkan atau yang ditunjuk itu adalah masdar, walaupun tidak harus disifati dengan masdar tersebut. Yang penting menunjuk ke sana, entah itu ada sifat dari masdar itu atau tidak. Oke, lanjut Mas. Wa yanubu 'anil masdari aidan dhamiruhu nahwu darabtuhu zaidan ay darabtu ad-darba. Wa minhu qawluhu ta'ala la u'adzibu 'adzaban minal 'alamin. Suratul Maidah ayatu al-khamisata asyrata wal mi'ah. Ay la u'adzibuhul 'adzaba. Dan dapat menggantikan masdar juga adalah dhamirnya. Contohnya darabtuhu zaidan, yakni darabtu ad-darba. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, aku tidak mengadab seorang pun di alam ini. Paham antum? Ini karena Ibnu Aqil tidak menyebutkan secara lengkap, ya. Jadi perlu ada marji dari domir yang menggantikan masdar ini. Paham? Misalnya ya, darabtuhu zaidan. Yang dimaksud pengganti masdar di sini apa? Domir hu, tapi marjinya enggak disebutkan. Ibnu Aqil enggak menyebutkan di sini. Begitu juga dalam ayat yang mulia, la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku tidak mengazab dengan azab itu seorang pun dari seluruh alam manusia. Hu marji'nya kemana? Yang dimaksud di sini adalah pembahasannya hu, ya. Domir hu ini yang pengganti masdar, tapi marji'nya enggak disebutkan. Jadi kita agak bingung. Nah, paham? Tapi beliau memberikan contoh, ya begitulah. Tapi itu isyarat. Di sana ada marji'nya, ya. Misalnya ya, kita kan itu kan darabtuhu zaidan, itu mesti ada marji'nya. Kalau enggak ada ya enggak jadi. Misalnya darbun khafifun, darabtuhu zaidan. Misalnya gini, kalimatnya gini, darbun khafifun darabtuhu zaidan. Hu ini adalah maf'ul mutlak, pengganti masdar, marji'nya ke sini.
Dorbun khafifun ini. Itu maksudnya ya. Karena kalau nggak ada ya nggak mungkin. Ini misalnya tiba-tiba orang ngomong dorabtuhu Zaidan ya nggak bisa dipahami ya. Harus ada marji untuk masdar itu. Begitu juga dalam ayat yang mulia. Fama yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu. Misalnya ya kita tulis biar jelas. Fa inni u'adzibuhu. Ini juga belum ada itu fama yakfur. Wa'adzibuhu adaban terus la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Azaban yang dimaksud contoh oleh Ibnu Aqil adalah u'adzibuhu ini. Hu ini adalah maf'ul mutlak, domir pengganti masdar. Domir aidnya ke masdar. Domirnya ini domir masdar ya, domir masdar. Hu ini kembali ke sana. Fama yakfur ba'du minkum ya. Maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang aku tidak mengadab dengan azab itu seorang pun dari seluruh alam. Nehu kembali ke adaban. Cuma dalam contoh kitab hanya sampai sini saja, hanya sini saja yang disebutkan. Oke. Situ apa? Bayanubu anil masdari aidon domiruhu ya, domirnya. Hu kembali ke apa? Masdar, domir masdar ya, paham? Mengganti masdar, domir masdar ya. Mengganti masdar ini sebagai maf'ul mutlak, domir masdar, domir yang kembali ke masdar ya. Cuma masdarnya sudah disebutkan sebelumnya. Seperti ini, dorbun khafifun dorabtuhu Zaidan. Ya, misalnya. Paham ini? Paham Mas? Lanjut Mas. yakni la wadzibhul adaba wa adaduhu nahu adaduhu hu kembali ke apa? Masdar juga ya. 6. Wa adaduhu nahu darabtuhu 20 darbatan wa minhu qauluhu ta'ala fajliduhum 80 jaldatan. Suratun Nur ayat Rabi'ah. Dan bilangan masdar contohnya darabtuhu 20 darbatan. Aku telah memukulnya dengan 20 kali pukulan. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, maka deralah mereka 80 kali dera. Ya, mana maf'ul mutlaknya ini? Samanina. Samanina ya. Kalau sebelumnya tadi isrina itu maf'ul mutlaknya. Ya. Terus Wal alatu nahu darabtuhu sautan. Wal aslu darabtuhu darba sautin. Fahudhifal mudhafu wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan alat contohnya darabtuhu sautan. Aku memukulnya cambuk. Secara asalnya adalah darabtuhu darba sautin. Aku telah memukulnya dengan pukulan cambuk. Cambuk ya. Jadi kata sauton di sini adalah pengganti masdar. Tapi tetap dia ya maf'ul mutlaknya ya sauton itu. Karena sudah mengganti. Nah, terus mengambil posisinya. Terus lalu mudhaf itu dihapus dan mudhaf itu diposisikan dan mudhaf ilaih diposisikan pada posisinya. Wallahu ta'ala alam. Paham ya? Itu pengganti masdar. Pengganti masdar dalam berposisi sebagai maf'ul mutlak. Ada berapa ini? 6 ya. Pertama kata kulu dan ba'du yang diidhofahkan kepada masdar. Kemudian masdar sinonimnya. Sinonim dari masdar fi'il itu. Jalastu qu'udan. Ya. Mestinya kan jalastu julusan. Jalastu qu'udan. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah yang menunjuk kepada masdar tentu. Kemudian domir masdar sebagaimana contoh itu. Kemudian bilangan masdar dan yang berikutnya adalah alat. Alat ya. Alat masdar itu. Masih ada lagi sebenarnya. Di antaranya adalah isim masdar. Mana isim masdar? Isim masdar adalah yang semakna dengan masdar tapi hurufnya kurang dan tidak ada penggantinya ya. Contoh misalnya contoh
So misalnya tawadda'tu wudu'an. Wudu'an biar nulis ya Mas. Inilah ya, wudu'an. Tawadda'tu wudu'an. Tawadda'tu wudu'an. Wudu'an isim masdar, karena kalau tawaddu'a masdarnya mestinya tawadu'an ya, tawadu'an. Wudu'an. Misalnya kalam tuhu dengan tasdid, kalam tuhu kalaman. Kalaman isim masdar. Kalau masdarnya apa? Hah? Kalam tuh ya takliman ya, takliman. Maksudnya itu isim masdar. Kemudian juga sifat masdar. Sifat masdar itu bisa mengganti masdar. Contoh misalnya udkurullaha kasiron. Udkurullaha kasiron. Inilah sifat masdar, asalnya adalah udkurullaha dzikron kasiron. Sifatnya diposisikan sebagai pengganti dari mausuf. Sebagaimana tadi, mudhof ilaih diposisikan sebagai pengganti mudhof. Ini juga sifat diposisikan mengganti mausuf. Dan ada disebutkan satu lagi, yaitu yang menunjukkan atas naul masdar. Contoh roja'a al-qahqara. Roja'a al-qahqara. Mundur apa? Kembali mundur ke belakang. Nah, paham sampai sini? Nah, maf'ul mutlak ya, pengganti masdar. Ada beberapa itu. 6 tambah lagi ini misalnya saya tambahkan isim masdar dan juga sifat masdar. Sifat masdar ya ini mausufnya dihapus masdar, kemudian sifatnya diposisikan sebagai posisinya. Yang dimaksud pengganti masdar di sini adalah dia di-i'rab sebagai maf'ul mutlak ya, di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Falyadhaku qalilan ya, falyadhaku qalilan. Dhahikan qalilan. Oke. 6. Kemudian kita lanjutkan tentang tasniyah masdar dan juga jamaknya di musanna dan di jamak. Al-baitu tis'in ba'dal mi'atain. Wa ma li tauqidin fawahid abada. Dan apa yang untuk penguat untuk taukid, maka wahid yakni mufradkan selamanya. Artinya masdar yang sebagai maf'ul mutlak untuk taukid maka bentuknya harus mufrad ya. Wa kallamallahu Musa takliman, mufrad ya. Sirtu sayron, mufrad. Jalastu julusan, mufrad, julusan. Wasanni, sanni fi'il amr ya, sebagaimana wahid juga tadi fi'il amr. Wasanni wajma' fi'il amr juga. Dan musanakan, jadikan musanna dan jamak, yakni boleh kamu ungkapkan dalam bentuk musanna dan jamak ghairahu, selainnya, selain taukid. Apa maf'ul mutlak selain sebagai taukid? Menjelaskan macam dan menjelaskan apa? Adat ya, betul, jumlah. Wasanni wa jama' ghairu wa afrida yakni mufradkan. Boleh kamu musanakan, jamak, mufrad boleh ya, sesuai keperluan tentu. Kalau itu selain taukid. Paham ini? Soalnya nanti akan ada permasalahan di sini. Setelahnya ding, setelahnya. Nggih, Iqra Ustaz Talha. La yajuzu. La yajuzu tasniyatul masdari al-mu'akkidi li'amilihi.
ولا جمعه بل wala jam'uhu. Wala jam'uhu. ولا جمعه Ya, jam'uhu ataf kepada tasniyatu ya. Nggih. بل يجب إفراده فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه Bimasabati بمثابة تقرر الفعل takarruril تقرر الفعل masa والفعل لا يثنى la yusanna والفعل لا يثنى ولا يجمع wala yujma. Naam. Nggih, diartikan. tidak diperbolehkan untuk Musanakan memusanakan masdar yang yang menakitkan pada amilnya. amilnya. Ya, ini ya. Kalau masdar atau maf'ul mutlak itu gunanya sebagai taukid untuk amilnya, untuk fiilnya, tidak boleh musanna. Nggih. Terus Tidak pula dijamakkan. nggih. Bahkan hendaknya bahkan wajib untuk mengifrodkannya, menunggalkannya. Nggih. Maka engkau katakan dorabtu dorban, aku memukul dengan pukulan. Ya, ini sebenarnya. Yang demikian dikarenakan Karena kan ia karena ya, li'annahu dikarenakan ia bimasabati takarruril fil. Masabah yakni manzilah ya. Dikarenakan ia pada posisi pengulangan fiil ya, pada posisi pengulangan fiil. Jadi taukid itu adalah hakikatnya sama dengan pengulangan. Pengulangan itu taukid pengulangan ya. dan fiil tidak boleh di musanakan dan tidak boleh dijamakkan. Ya, paham ini? Masdar yang untuk takkid atau untuk taukid itu seperti fiil ya, seperti fiil dan dia menunjukkan sebagaimana fiil maknanya, sehingga tidak boleh dimusanakan karena fiil itu tidak ada musanna dan tidak pula jamak. Yang musanna dan jamak itu fa'ilnya. Misalnya yadribuna, bukan fiilnya yang jamak apa? Fa'ilnya. Fiilnya ya tetap satu. Yadribuna. Oke. Jadi itu ya. Masdar itu bimusabati takaruril fi'li kalau di sini. Dalam posisi pengulangan fi'il, sehingga tidak boleh musanna, tidak boleh jamak karena fi'il tidak dimusanakan dan tidak dijamak. Nah, lanjut Ustaz. Wa amma ghairu mu'akkidin wa huwa al mubayyin lil adadi wan naw'i fadzakara al musannifu annahu yajuzu tasniyatuhu wa jam'uhu. Adapun yang selain digunakan untuk sebagai taukid, maka yaitu untuk menjelaskan akan jumlahnya dan juga jenisnya, maka penulis menyebutkan bahwasanya diperbolehkan untuk ditasniyahkan dan juga dijamakkan. Fa ammal mubinu lil adadi fala khilafa fi jawazi tasniyatihi wa jam'ihi, nahwu darabtu darbataini wa darbatin. Adapun yang menjelaskan tentang jumlah, maka tidak ada perbedaan bahwasanya diperbolehkan untuk tasniyah dan juga jamaknya. Contohnya seperti aku telah memukul dengan 2 pukulan dan banyak pukulan. Nah, berapa pukulan. Terus wa amal mubayyin lin naw'i fal masyhuru annahu yajuzu tasniyatuhu wa jam'uhu idza ikhtalafat anwa'uhu, nahwu sirtu sayri Zaidil Hasani wal Hasana wal qabiha. Sayrai mansub ya, karena maf'ul mutlak, tanda nasabnya ya karena isim musanna. Sedangkan al hasana adalah naat untuk sayrai, sehingga dia ikut fathah, ikut nasab. Qabiha atau terus. Dan sedangkan yang menjelaskan tentang jenis, maka yang masyhur bahwasanya diperbolehkan untuk mentasniyahkannya dan juga menjamakkannya apabila terjadi perbedaan
macam-macamnya. Macam-macamnya, Ya, apabila contoh. berbeda macam-macamnya. Yakni macam dari masdar itu berbeda. Nggih. Contohnya sirtu sayroi zaidil Zaidin hasana wal qabiha. wal qabiha. Aku berjalan jalannya Sebagaimana dua perjalanan Zaid, yang baik dan yang buruk. Ya, jadi Zaid punya dua perjalanan, baik dan buruk. Aku berjalan sebagaimana dua perjalanan Zaid, yaitu yang baik dan yang buruk. wa dhahiru kalami Sibawayh annahu la yajuzu tasniyatuhu wala jam'uhu qiyasan bal yaqtasiru fihi ala sima'i wa hada ikhtiyaru Asy-Syalaubini. Syalaubini. Dan yang tampak dari perkataan Sibawayh bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mentasniahkan dan juga menjamakkan sebagai bentuk Secara kiasan. kias. Bahkan Terbatas ya, terbatas. bahkan membatasi di dalamnya, terbatas di dalamnya itu terbatas pada simak. Ya, pada sama. Dan ini yang dipilih oleh Syalaubin. Ya, Syalaubin. Oke, jadi yang pertama atau kita perhatikan yaitu maf'ul mutlak yang menjelaskan nau biasanya kebanyakan itu disifati atau diidhofahkan. Sirtu sayro zaidin diidhofahkan kepada Zaid, atau disifati dorabtuhu dorban khafifan disifati. Paham? Paham ya? Itu yang pertama. Jadi maf'ul mutlak atau masdar sebagai maf'ul mutlak yang menjelaskan nau itu biasanya mudhof atau mausuf, diidhofahkan atau disifati. Ada satu lagi yaitu diberi al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Al-ahdiyah yaitu yang sudah maklum antara mutakalim dan mukhatab. Misalnya dorabtuhu dorba misalnya. Ini sudah maklum antara mutakalim dan mukhatab pukulan yang dimaksud itu. Paham? Itu tiga ya, yakni masdar atau maf'ul mutlak yang menjelaskan nau biasanya mudhof ya, sirtu sayro zaidin, atau mausuf dorabtuhu dorban khafifan. Kalau dorban saja enggak jadi mubayyin lin nau ya, jadi taukid nanti. Atau pakai al-ahdiyah dorabtuhu dorba. Al-ahdiyah itu adalah yang antara mutakalim dan mukhatab sudah paham yang dimaksud. Misalnya kita katakan ja'a rajulu, laki-laki itu datang. Mukhatab sudah tahu siapa yang dimaksud laki-laki itu. Iya. Nah, di sini menjelaskan nau ini ya, kita masih bicara tentang menjelaskan al-mubayyinu lin nau. Secara asal masdar itu tidak dijamak. Secara asal masdar itu tidak dijamak, secara asal enggak dijamak. Karena sebagaimana fi'il enggak dijamak. Tapi masdar itu dijamak kalau ada macam-macam yang berbeda. Sebagaimana ini. Yang berbeda. Makanya di sini saya mengatakan fal masyhuru annahu yajuzu tasniyatuhu wa jam'uhu idah talafat anwa'uhu. Paham? Idah talafat anwa'uhu. Macam-macamnya itu ada berbeda-beda. Maka bisa masdar itu dijamak atau ditasniyah. Kalau enggak ya enggak dijamak. Paham? Misalnya Zaid perjalanan dua perjalanan tapi baik semua. Sama ya macamnya, maka tidak dijamak tidak dimusanakan dan tidak dijamak. Jadi masdar itu dijamak kalau ikhtalafat anwa'uhu, macam-macamnya itu berbeda-beda. Makanya disebutkan mengapa ulama
menyebutkan kitabul buyu. Padahal buyu itu jamak dari apa? Baik, dan baik itu masdar. Nah, masdar dijamak karena al-baik kasir ya. Jual beli itu ada macam-macam ya, ada yang sahih, ada yang fasid misalnya, dan lain sebagainya. Maka bisa dijamak. Kalau enggak ya enggak dijamak. Atau kemungkinan yang kedua, masdar itu dijamak kalau dimaksudkan adalah isim maf'ul. Masdar tapi maksudnya isim maf'ul, itu bisa dijamak. Masdar dimaksudkan isim maf'ul ya banyak ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun masdar tapi maksudnya isim maf'ul, mardud. Nah. Kemudian Sibawayh di sini yang dohir dari kalam Sibawayh menunjukkan tidak boleh tasniyah dan jamak secara qiyas, bolehnya secara sama saja. Kalau orang Arab menjamak, kita menjamak masdar itu. Kalau mereka enggak boleh. Artinya kalau enggak dengar, itu maksud di sini. Masalah apa ini tadi? Yaitu tentang musana dan jamaknya maf'ul mutlak atau masdar yang sebagai maf'ul mutlak. Paham? Dan masalah yang berikutnya lagi, ini masalah yang terakhir atau masuki yang terakhir, tapi cukup panjang malah yang akhir ini. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, wa hadfu amilil muakkidi imtana, dan penghapusan amil dari yang muakkid itu imtana, terlarang, enggak boleh. Wa fi siwahu lidalilin muttasa, dan pada selainnya, yakni selain yang untuk taukid, yaitu yang untuk menjelaskan nau' dan juga menjelaskan adat, lidalilin, karena adanya dalil atau dengan adanya dalil petunjuk, maka muttasa, diberi kelapangan, kelonggaran, boleh ya. Amil, tahu amil ya? Amil misalnya mana? Amil. Amil itu yang menjadikan nasab. Kalau ini misalnya la'adibu, amilnya wa'adibu. Kemudian fa'amilnya dorabtu. Ini tawaddu'a amilnya. Nah, ini kalama itu amilnya. Menghapus amil yang maf'ul mutlaknya itu untuk taukid itu enggak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya kalau nanti amilnya dihapus enggak jadi taukid. Karena namanya taukid itu apa? Untuk menguatkan yang sebelumnya. Ini yang dikuatkan enggak ada, enggak jadi menguatkan kan? Enggak jadi menguatkan. Nah, itu alasannya. Misalnya dorabtuhu dorban. Dorabtuhunya dihapus, dorban saja, memaksudkan maf'ul mutlak untuk taukid, tidak boleh ya. Pada selainnya boleh kalau ada dalil yang menunjukkan itu. Lagi Ustaz, al-masdarul mu'akkidu. Al-masdarul mu'akkidu la yajuzu hadfu amilihi li'annahu masukun li taqriri amilihi wa taqwiyatihi wal hadfu munafin lidzalika. Masukun isim maf'ul ya, masukun. Dan masdar yang dipakai untuk takkid tidak diperbolehkan untuk menghapus amilnya. Ya, menghapus amilnya. Amilnya tahu ya? Amilnya sudah disebutkan di awal, mungkin fi'il, mungkin masdar, mungkin sifat, waspun. Terus dikarenakan iya disebutkan, yang disebutkan, iya disebutkan, yang dia disebutkan, dikarenakan dia disebutkan untuk menguatkan, menetapkan amilnya, menetapkan akan amilnya dan juga menguatkannya, ya, dan menguatkannya. Sedangkan menghapusnya maka dia bertentangan, ya, menafikan hal itu, menafikan yang demikian itu. Ya. Jadi tidak ada lagi penguat nanti kalau yang dikuatkan itu malah dihapus. Wa amma ghairu mu'akkidin fa yukhdafu 'amiluhu lidalalati 'alaihi.
jawazan wa wujuban. Ya. Dan adapun selain daripada takkid maka dihapus amilnya sebagai Karena ya, atau dikarenakan ya ada yang menunjukkannya. ada yang menunjukkannya bolehnya atau wajibnya. Yakni dihapusnya itu secara jawazan atau secara wujuban ya. Boleh dihapus amilnya secara jawazan maupun secara wujuban. Ya, lanjut terus. Fal mahdhufu jawazan kaqaulihi Kakaulika sayra zaidin liman qala ayya sayrin sirta sirta wa bataini darabtaini liman qala kam darabta zaidan wa taqdiru sirtu sayra zaidin wa darabtuhu darbataini. ya. Adapun yang dihapus sebagai dihapus jawazan seperti perkataanmu perjalanan seperti perjalanan Ya, seperti Zaid. perjalanan Zaid. Bagi orang yang bertanya seperti apa perjalananmu, Ya. dan juga 2 kali pukulan bagi orang yang bertanya berapa pukulan pada Zaid, Berapa engkau memukul Zaid? berapa ngomukul Zaid, dan takdirnya adalah Aku berjalan. aku berjalan seperti berjalannya Zaid dan aku memukulnya 2 kali pukulan. Ya. Ini yang mahdhuf jawazan. Sebagaimana maf'ul juga ya, sebagaimana maf'ul bi sebagaimana maf'ul bi kalau diketahui amilnya boleh dihapus. Begitu juga ini maf'ul mutlak. Tapi untuk selain yang muakid boleh dihapus amilnya kalau sudah ada yang menunjukkan itu. Misalnya kita mengatakan dorbata ini 2 kali pukulan. Bagi yang menanyakan kam dorobta, berapa kali kamu mukul, jawab dorbata ini saja. Dorbata ini adalah apa? Maf'ul mutlak, amilnya dihapus. Paham ini? Paham enggak? Gantian Mas Andika. Wa qawlu ibnil musannifi inna qawlahu wa hadfu amilil muaqidi imtana sahun minhu li anna qawlaka dorban zaidan masdarun muaqidun wa amiluhu mahdzufun wujuban kama sayati laisa bi sahihin. Hati-hatian Mas. Dan perkataan Ibnu anak dari penulis, dan ini anaknya Ibnu Malik, bahwasanya perkataan beliau dan dihapus amilnya muakid terlarang adalah kelalaian darinya. Ya, sahwun yakni lalai atau tidak sengaja gitu ya. Atau kesalahan darinya. Dikarenakan bahwasanya perkataan beliau perkataanmu dorban zaidan adalah masdar untuk taukid. Ya. Dan amilnya dihapus secara wajib sebagaimana yang datang tidaklah dengan yang sahih. Tidaklah benar. Ya, bi itu zaidah tambahan. Sebentar ya. Kata kama sayati itu masih ungkapan dari anaknya Ibnu Malik. Kama sayati ya. Laisa bisahih ini perkataannya Ibnu Aqil. Perhatikan ini. Jadi Ibnu Malik mengatakan apa dalam baitnya itu? Wa hadfu amilil muakidi imtana. Dan dihapusnya amil yang muakid itu terlarang. Paham? Gak boleh menurut Ibnu Malik. Amil untuk maf'ul mutlak yang untuk taukid itu amilnya nggak boleh dihapus. Contoh misalnya ini ya, kalam tuhu kalaman. Ini kata kalam tuhu nggak boleh dihapus. Nggak boleh dihapus. Walaupun nanti bentuknya bagaimanapun, kalau ini kalaman untuk taukid, kalam tuhu nggak boleh dihapus. Itu menurut Ibnu Malik. Tapi anaknya nggak sependapat ya. Anaknya nggak sependapat ya. Bahkan anaknya mengatakan sahwun minhu ya, ini
kesalahan darinya, yakni dari Abi itu ya. Lalu anaknya Ibnu Malik ini berdalil karena perkataanmu Dorban Zaidan. Dorban Zaidan itu maknanya pukullah Zaid itu ya. Dorban Zaidan. Jadi Zaidan ini maf'ul bih. Dorban Zaidan. Ini pendapat anaknya Ibnu Malik karena perkataan Dorban Zaidan, dorbannya adalah masdar muakid, masdar untuk taukid. Paham? Maf'ul mutlak untuk apa? Untuk penguat. Sedangkan amilnya dihapus. Padahal tadi Ibnu Malik mengatakan enggak boleh amil untuk masdar yang penguat ini, enggak boleh amilnya dihapus. Paham? Jadi Dorban Zaidan takdirnya ya, takdirnya menurut siapa? Anaknya Ibnu Malik adalah idrib Dorban Zaidan ya. Idrib pukullah dengan sebenar pukulan Zaid ya. Dihapuskan kata idrib dan dorban ini adalah maf'ul mutlak sebagai muakid ya untuk idrib. Nah, sehingga anaknya Ibnu Malik enggak setuju dengan pendapat ayahnya sendiri ya. Kalau amil untuk maf'ul atau untuk masdar muakid ini dihapus enggak boleh. Itu pendapat Ibnu Malik kan enggak boleh, anaknya enggak setuju. Boleh dihapus, buktinya Dorban Zaidan ya. Dorban adalah apa? Masdar untuk menguatkan amil yang dihapus. Takdirnya adalah idrib. Paham? Ya, kita lanjutkan. Wa amiluhu mahdhufun wujuban. Sementara amilnya itu wajib dihapus. Bagaimana bilang enggak boleh dihapus? Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Ya, ini sebagaimana yang akan datang. Ibnu Malik nanti akan menyebutkan di bait-bait selanjutnya masdar yang amilnya wajib dihapus. Paham? Di antaranya misalnya seperti ini. Kemudian kata laisa bisahih, ini perkataan Ibnu Aqil. Nah, ini pernyataan anaknya Ibnu Malik tadi yang mengatakan seterusnya itu tidak benar. Berarti Ibnu Aqil membela Ibnu Malik dari kritikan siapa? Anaknya Ibnu Malik sendiri ya. Paham ini? Nah. Jadi Ibnu Aqil menguatkan siapa? Ibnu Malik bahwa amil untuk masdar yang muakid tidak boleh dihapus. Paham? Lah yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana ya? Ibnu Aqil mengatakan intinya dorban ini bukan muakid. Bukan muakid untuk amil yang dihapus, tapi sebagai pengganti, badal. Paham? Jadi ini berbeda dalam melihat ini Dorban Zaidan ya. Kalau anaknya Ibnu Malik kan berpendapat Dorban ini adalah taukid, maf'ul mutlak sebagai taukid. Kan maf'ul mutlak fungsinya berapa? 3. Mungkin untuk penguat, menjelaskan macam dan menjelaskan adat. Ini menjelaskan adat ya enggak, menjelaskan macam ya tidak. Satu-satunya adalah apa? Untuk apa Mas? Taukid ya. Dan amilnya mana enggak ada, dihapus. Nah, karena anaknya Ibnu Malik mengatakan ini adalah untuk taukid, maka boleh. Walaupun itu untuk taukid, amilnya boleh dihapus. Bahkan terkadang wajib dihapus, sebagaimana ini yang disebutkan, akan disebutkan insyaallah. Paham ini ya? Tapi Ibnu Aqil melihat enggak, ini bukan taukid, ini badal. Apa? Badal. Badal dari fi'il. Jadi kata dorban itu maknanya sama seperti idrib Zaidan. Idrib Zaidan. Itu maknanya. Dorban Zaidan yakni sama dengan idrib Zaidan. Pukulah Zaid. Paham ini? Yang satu melihat ini adalah taukid, yang satu melihat ini adalah badal. Alasan Ibnu Aqil apa? Alasan Ibnu Aqil nanti akan disebutkan ya. Kenapa itu kok badal bukan taukid? Iqra Mas, lanjut. Wa mastadalla bihi. Wa mastadalla bihi ala da'wahu min wujubi hadfin amilil muaqidi
bima sayati laisa minhu Wadzalika dzalika li anna dorban zaidan laisa minat laisa minat ta'kidi. taqidi fi syai'in Nggih. bal huwa amrun khalin minat taqidi Bimasabati. bimasabati idrib zaidan li'annahu waqi'un mawqi'ahu Nggih. fakama Fakama anna idrib zaidan la ta'kida fihi kadzalika turban zaidan wa kadzalika jami'ul amthilati allati dzakaraha laysat min babit ta'kidi fi syai'in annal masdara fiha naibun manabal amili. Nggih, manabal amili. Naam. Diartikan dulu, Mas. Dan apa yang dijadikan dengannya Apa yang dia berdalil dengannya atas ketentuan atas apa? Atas klaimnya ya. atas klaimnya dari wajib dihapusnya amil muakid Dengan yang akan datang. yang akan datang. yakni siapa anaknya Ibnu Malik berdalil dengan yang akan datang nanti dihapusnya amil wujuban. Maka bukanlah darinya. Ya, bukanlah darinya. Saya ya, anaknya Ibnu Malik berdalil dengan ini. Ini adalah muakid dan amilnya dihapus, ya. Tapi Ibnu Akil melihat lain, ini bukan apa? Taukid. Ini adalah pengganti saja, badal. Terus. Dan yang demikian itu bahwasanya kata dorban zaidan bukanlah bukanlah termasuk takkid sedikit pun. Ya. Bahkan itu merupakan perkara yang kosong dari takkid. Ya, itu adalah perkara yang kosong dari. Maksudnya kosong dari takkid. yakni kalamun adi. Contoh, dorban zaidan ya sudah. Maknanya ya pukulah Zaid saja. Bukan adanya penekanan di sana, nggak ada penekanan di sana. Paham? Nggak ada takkidnya. Nah, terus. Dan sama kedudukannya dengan kata idrib zaidan. Ya sama ya, ini sebagai pengganti saja. Dorban zaidan pengganti idrib zaidan ya. Karena bahwasanya ia menggantikan kedudukannya. Saya mana Mas, sebentar Mas. Li'annahu waqi'un. Karena dia berkedudukan sebagaimana kedudukannya. Maka sebagaimana bahwasanya kata idrib zaidan bukanlah tidak ada takkid padanya. Begitu juga dengan kata dorban zaidan. Dan begitu pula semua permisalan, semua contoh-contoh yang menyebutkannya, yang dia menyebutkannya bukanlah dari bab takkid pada sesuatu pun. Ya, bukanlah dari bab takkid sedikit pun. Terus li'anal masdaro, karena bahwasanya masdar padanya adalah pengganti posisi amil. Ya, karena masdar padanya adalah pengganti posisi amil. Paham ini ya? Ini perbedaan. Masdar di sini adalah pengganti posisi amil. Dorban zaidan sama dengan idrib zaidan. Dah, itu saja. Bukan nggak ada apa? Bukan masalah takkid. Yang satu menganggap itu takkid, yang satu badal. Terus. Dalun ala ma yadullu alaihi wa huwa iwadun minhu wa yadullu ala dzalika adamu jawazil jam'i bainahuma wala syai'a minal muakkidati yamtani'ul jam'u bainahuma bainaha wa bainal muakkadi. Ya, perhatikan ini alasan Ibnu Akil menunjukkan atas apa yang ditunjukkan padanya, yaitu dan ia pengganti darinya. Bentar. Dalun alamaya dulu alaihi itu masih lanjutan dari yang sebelumnya ya. Karena masdar padanya, yakni pada kata dorban zaidan itu pengganti yang mengganti posisi amil. Dan kata dorban itu menunjukkan yang ditunjukkan oleh amil. Jadi kata dorban menunjukkan kata sebagaimana kata idrib. Wahwa iwadun minhu, dan kata dorban itu adalah pengganti darinya, yakni dari kata idrib. Paham ini? Jadi bukan taukid. Terus
dan yang menunjukkan atas hal itu tidaklah boleh menggabungkan antara keduanya. Ya, ini Ibnu Aqil mengatakan yang menunjukkan bahwa dorban ini bukan taukid untuk fiil yang mahdhuf adalah bahwa tidak bolehnya digabungkan. Tidak boleh kita mengatakan misalnya idrib dorban zaidan, tidak boleh ya. Padahal kalau untuk taukid itu boleh, bahkan sebaiknya digabungkan ya. Maka kata dorban zaidan bukan dorban ini taukid, karena kalau taukid mestinya boleh dong kita mengucapkan idrib dorban zaidan, sementara ini nggak boleh karena ini apa, hukumnya wajib dihapus sebagaimana yang akan datang insyaallah ya, wajib dihapus. Itu alasan Ibnu Aqil bahwa ini bukan taukid, tapi ini adalah badal saja, iwat pengganti. Terus dan tidaklah sedikit pun dari penguat-penguat yang terlarang menggabungkan menggabungan dari keduanya. Enggak ada keduanya, Mas. Menggabungkan antaranya dan antara mu'akkid yang dikuatkan. Nah, ini Ibnu Aqil mengatakan di akhir ini ya. Dan tidak ada dari mu'akkid penguat itu yang tidak boleh digabungkan dengan yang dikuatkan. Paham? Sementara ini enggak boleh digabungkan. Idrib dorban zaidan enggak boleh. Kalau memang klaim ini adalah taukid, mestinya boleh digabungkan ya. Tidak ada penguat kok enggak boleh digabungkan dengan yang menguatkan ya. Wa kalamahu Musa takliman misalnya, itu digabungkan ya untuk taukid ya. Paham sampai sini permasalahannya? Jadi sekali lagi dari bait 291 yang awal, wa hadfu amilil muakkidi imtana, ini pendapat Ibnu Malik, anaknya enggak setuju ya. Tapi Ibnu Aqil membela pendapat Ibnu Malik ya, Ibnu Malik. Kenapa? Karena dalil dari anaknya dianggap lemah oleh Ibnu Aqil ya, anaknya berpendapat bahwa dorban zaidan, dorban adalah taukid. Kenapa? Karena maf'ul mutlak fungsinya cuma 3 ya kan. Kalau enggak menjelaskan macam, menjelaskan adat ya untuk taukid. Lah itu bukan untuk menjelaskan macam, bukan menjelaskan adat, untuk apa kalau bukan taukid? Seperti itu kira-kira apa? Pendapatnya siapa? Anaknya Ibnu Malik. Kan taukid, kalau bukan menjelaskan macam, bukan pula menjelaskan adat, berarti untuk taukid. Nah, tapi Ibnu Aqil berpendapat enggak, itu bukan taukid, itu badal saja, pengganti ya. Pengganti. Terus bagaimana i'rabnya? Ya maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak, pengganti fi'il ya, maf'ul mutlak pengganti fi'il. Berarti maf'ul mutlak ada fungsi lain selain 3 tadi. Sebagian ahli nahwu berpendapat seperti itu ya. Ada fungsi lain yaitu apa? Pengganti amil, pengganti fi'il. Ada ya. Wallahu alam ya. Gantian Mas Zaki. Bami mayat. Hah? Hilang ya, ketemu. Bami mayat dulu. Bait 291. Ya, masih bait 291. Sebelum 292 pokoknya, sebelum Bami mayat dulu. Bami mayat dulu ala anna dorban zaidan wa nahwahu laisa minal masdaril muakkidi li'amilihi annal masdarul al muakkidu da al muakkida la khilaf fa fi annahu la ya'malu wa talafu fil masdaril waqi'i mauqi al fi'li hal ya'malu aula wasahihu annahu ya'malu. Nah, diartikan dan di antara yang menunjukkan juga atas bahwasanya durban zaidan dan semisalnya bukan termasuk masdar
Yang menguatkan amilnya adalah bahwasanya masdar penguat tidak ada perbedaan dalam bahwasanya ia tidak beramal. Ya, masdar untuk taukid itu tidak beramalan. Yani yang untuk taukidnya yang tidak beramalan ya. Contoh kalam tuhu kalaman, ya, tidak beramalan kalamannya. Terus dan sedangkan mereka berselisih. Sedangkan mereka berselisih pendapat dalam masdar waqi. Waqi yani yang terletak, Mas. Masdar yang terletak pada letaknya fiil. Pada tempatnya fiil. Apakah dia beramalan atau tidak? Yeah. Dan yang sahih bahwasanya dia beramalan. Ya, ini ya. Jadi misalnya kita katakan durban zaidan, maka yang sahih menurut Ibnu Aqil di situ kata durban ini beramalan. Kata durban beramalan. Beda misalnya dengan idrib durban. Masa durban itu enggak beramalan ya, karena untuk taukid. Kalau untuk pengganti fiil dia beramalan. Ya. Tapi beliau akan menjelaskan pendapat lain. Terus fazaidan fi qaulika durban zaidan mansubun bi durban alal asah. Nggih, diartikan. Maka zaidan pada perkataanmu durban zaidan adalah mansub oleh durban. Menurut yang lebih sahih. Paham ini? Jadi ke sini durban zaidan maf'ul bi, amilnya adalah kata durban. Ini menurut pendapat yang sahih menurut Ibnu Aqil tentu. Wakila innahu mansubun bil fi'li mahdhufi wa huwa idrib. Diartikan. Dan dikatakan bahwasanya ia mansub oleh fiil yang terhapus, yaitu idrib. Ya, paham ini? Durban zaidan ini yang menasabkan siapa? Menurut pendapat yang lebih sahih adalah kata durban ini. Karena durban zaidan maknanya adalah idrib zaidan. Paham? Menurut pendapat lain, ini mansubnya bukan oleh durban, tapi fiil yang dihapus. Ya, ini takdirnya adalah idrib zaidan ya. Takdirnya, tapi dihapus secara wajib. Yeah. Tapi yang lebih sahih tentu yang sebagian disebutnya Ibnu Aqil yang awal. Kenapa? Karena enggak perlu mentakdirkan. Yeah. Fa'alal qaulil awali naba durban an idrib fidilalati ala maknahu fil amali wa alal qaulisani naba anhu fidilalati alal makna dunal amali. Yeah. Maka di atas perkataan yang pertama kata durban menggantikan idrib menunjukkan atas maknanya pada amalnya. Ada kata wa, Mas, maknahu wa fi ada? Enggak ada banyak. Ya, mestinya ada. Jadi menurut pendapat yang pertama, kata durban ini menggantikan idrib secara makna dan secara amalan. Karena dia beramalan sebagaimana idrib beramalan kepada zaidan, durban beramalan kepada zaidan, dan durban maknanya idrib. Paham ini ya? Menurut pendapat yang pertama, yaitu yang zaidan mansub karena durban. Durban ini menggantikan idrib secara makna, yaitu maknanya sama, durban dan idrib, dan secara amalan, yaitu menasabkan maf'ulnya ini. Oke, terus. Dan di atas perkataan yang kedua. Ya, ini menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua bahwa dia menggantikannya dalam menunjukkan makna saja. Tanpa amalan. Ya, bukan amalan. Menurut pendapat yang kedua, kalau zaidan ini mansub karena fiil yang dihapus idrib, maka kata durban ini hanya menggantikan idrib secara makna. Amalnya enggak, karena dia mansubnya bukan karena durban ini. Paham ini, Mas? Kemudian beralih ke masalah yang terakhir, tapi cukup panjang ya, yaitu tentang dihapusnya amil
untuk masdar secara wajib. Amil wajib dihapus. Ini amil dari masdar itu wajib dihapus. Ibnu Malik mengatakan wal hatfu hatmun ma'atin badalan. Nih, perhatikan ini ya. Ibnu Malik jelas-jelas menyebut sebagai badal ya. Wal hatfu hatmun ma'atin badalan. Dan dihapus atau penghapusan, yakni penghapusan amilnya, hatmun itu wajib bersama atin, bersama dia datang sebagai badal. Yakni kalau masdar itu sebagai badal untuk apa akan disebutkan insyaallah ya. Sebagai badal untuk fiilnya, maka fiilnya itu dihapus, wajib ya. Min fi'lihi, ini badal dari fiilnya ya, badal bukan taukid. Kanadlan alat kandula ya, seperti kata nadlan yang seperti undula. Nadlan itu masdar, undula atau undul ya, bukan undula, lam alifnya alif itlaq, undul. Undul fi'il amr, nadala yang dulu, nadlan. Artinya apa? Artinya apa Mas? Hah? Ya, mencopet ya, copet. Mengambil dengan cepat ya. Nadala yang dulu, nadlan. Seperti kata nadlan yang maknanya seperti undul. Ini posisi pertama, yaitu fiil harus dihapus kalau masdar itu menggantikan fiil tersebut ya. Sekali lagi, kalau masdar itu menggantikan. Kalau masdarnya nggak menggantikan fiil, ya fiilnya yang nggak dihapus, jadi nggak wajib dihapus. Seperti sebagai taukid, ya dia nggak dihapus. Gantian Mas Aris. Yuhzafu amilul masdari wujuban fi mawadi'i minha Fi mawadi'ah ya. Dihapus amil masdar secara wajib di dalam beberapa tempat. Minha idza waqa'al masdaru badalan min fi'lihi, apabila masdar itu terletak sebagai badal dari fi'ilnya. Wahwa mukisu. Sebentar Mas. Makisun ya. Makisun. Sebentar ya. Ya, makisun. Wahwa makisun fil amri wan nahyi. Nahwu qiyaman la qu'udan. Ai qum qiyaman wala taq'ada wala taq'ud taq'ud qu'udan. Wa du'a'u nahwu wa du'ai. Du'ai atau pada amri ya. Nahwu sakyan laka ai saqakallahu. Diartikan ya. Apabila dia terletak, apabila masdar itu terletak sebagai badal dari fiilnya, yaitu dan itu secara kias dalam perintah dan larangan, dan juga doa nanti ya. 3, kalau masdar itu dianggap, sekali lagi ya, kalau dianggap atau dijadikan sebagai badal untuk fiilnya, maka fiilnya harus dihapus. Tapi kalau dianggap sebagai taukid, maka fiilnya ya tidak dihapus ya. Misalnya kita mengatakan sabron ya akhi. Sabron ya akhi itu masdar menggantikan fiil. Tapi kalau kita mengatakan isbir sabron ya akhi misalnya, maka sabron sebagai taukid ya. Jadi tidak mesti dihapus ya. Kalau sebagai badal saja itu yang dihapus. Badal untuk fiil dalam perintah, larangan dan doa ya. Lanjut Mas. Contoh qiyaman la qu'udan. Berdirilah
jangan duduk, yakni berdirilah dan engkau jangan duduk. Jadi misalnya ya, qiyaman la qu'udan ini masdar menggantikan fiil. Tapi kalau misalnya orang mengatakan kum qiyaman wala taq'ud qu'udan misalnya, boleh mengatakan seperti itu? Ya boleh saja. Boleh saja. Nanti masdarnya bukan sebagai badal lagi, tapi sebagai taukid, ya. Wahjurhum hajron jamilan misalnya, ya. Itu sebagai taukid, bukan sebagai pengganti. Fiilnya ada, ya. Ini wajib dihapus kalau dianggap sebagai pengganti. Intinya itu saja. Nah, terus. Dan di dalam doa contoh sakian laka, yakni sakokallahu, semoga Allah memberi minum engkau. Iya, memberi air engkau. Wa kadzalika yuhdhafu amilul masdari wujuban idza waqa'al masdaru ba'dal istifhamil maqsudi bi taubihi bi taubihu. Sebentar, ba'dal istifhami al maqsudu bihi atau al maksudi. Al maksudi bisa ya, atau bihu. Yang pasti taubihu. Terus nahwu atawanian waqat alakal masyibu ai atawani waqat alaka. Nah, diartikan Mas. Dan demikian juga dihapus amil masdar secara wajib apabila masdar itu terletak setelah istifham dengan maksud dengannya adalah perendahan, celaan. Iya, mencela. Istifham tapi maksudnya mencela. Contoh Apakah apakah engkau terlambat? Ya, berlambat-lambat. Apakah engkau berlambat-lambat sedangkan uban, ya. Yakni alaka masibu, rambutmu sudah beruban, ya. Alaka yakni di atasmu yang kepala, ya. Sedangkan kepalamu sudah beruban, atau uban itu sudah memenuhi kepalamu, atau uban itu sudah tumbuh di kepalamu, ya. Tumbuh di atasmu. Terus ai wa yukillu hadfu amilil ai atatawani, ya, apakah engkau, yakni apakah engkau berlambat-lambat sedangkan di atasmu ada uban. Wa yukillu wa yakillu hadfu amilil masdari wa iqamatul masdari muqamahu fil fi'lil maksudil bihil khobaru, ya, khobaru, ya. Dan sedikit penghapusan amil masdar dan penetapannya dan memposisikan masdar pada fiil yang dimaksud dengannya. Paham ini kalimat ini? Sedikit dihapus amil masdar, lalu masdar itu diletakkan di posisinya dalam fiil yang dimaksud untuk khobar, ya. Kalau fiil yang dimaksud untuk khobar, bisa saja masdarnya menggantikan fiil, tapi itu sedikit, ya, tapi itu sedikit. Lah yang banyak tadi apa di atas? Amr, nahyu, doa. Itu bukan khobar, itu insya, ya. Amr termasuk insya, nahyun termasuk insya, doa juga termasuk insya, ya. Paham ya? Ya, terus. Nahwu af'alu wa karomatan. Ai wa akromaka wa ukrimuka. Ya. Fal masdaru fi hadhil amthilati wa nahwiha mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban wal masdaru naibun manabahu fit dilalati ala maknahu Iya. Contoh af'alu wa karomatan, yakni wa ukrimuka, dan aku memuliakanmu. Yeah. Maka masdar dalam contoh ini dan semisalnya adalah mansub dengan fi'il yang dihapus secara wajib, dan masdar itu pengganti posisinya di dalam penunjukan atas maknanya. Ya, atas maknanya. Ya. Allah alam itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bingung?
Oke. Bentar ya. Coba kita urut dari awal. Dari awal pengertian masdar ya. Pengertian masdar, kemudian posisi masdar sebagai maf'ul mutlak. Posisi masdar sebagai pengertian masdar dulu. Masdar menunjukkan hadas ya kan. Kejadian. Kemudian masdar posisinya sebagai maf'ul mutlak. Amilnya ada 3, mungkin fi'il, mungkin wasfun, mungkin masdar. Jadi masdar beramalan kepada masdar yang lain. Ya. Ajibtu min durbika zaidan durban syadidan misalnya. Durban amil untuk makmul untuk durbika. Yeah. Kemudian macam-macam maf'ul mutlak atau fungsinya ya. Untuk penguat, terus apa? Menjelaskan adat, menjelaskan nau'. Paham? Dan secara asal maf'ul mutlak itu adalah masdar dari apa? Amilnya. Kan madzhab Basrah mengatakan masdar itu kan pokok. Fi'il dan wasfun terambil dari masdar. Paham? Jadi kalau setiap fi'il mesti ada apa? Masdarnya. Setiap wasfun mesti ada masdarnya. Katibun masdarnya apa? Kitabah ya. Qori'un masdarnya apa? Qiraah ya, qari'ah. Itu. Kemudian menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak adalah beberapa hal tadi ya. Sudah. Kemudian yang selanjutnya bait 290 yaitu maf'ul mutlak yang untuk taukid itu harus mufrad ya. Maf'ul mutlak yang untuk taukid harus mufrad. Maf'ul mutlak yang untuk menjelaskan adat boleh musanna, boleh jamak ya. Boleh di tasniyah, boleh di jamak ya maksudnya. Kalau untuk menjelaskan nau' boleh juga tasniyah jamak. Kalau nau'nya beda, ikhtilafan nau'. Kemudian setelah itu adalah penghapusan amil untuk masdar. Penghapusan amil untuk masdar. Ya. Penghapusan amil untuk masdar. Kemudian yang terakhir ini adalah yang wajib dihapus. Ya, yang wajib dihapus. Yakni masdar amilnya wajib dihapus. Pertama adalah kalau masdar itu menggantikan amilnya. Kalau menggantikan ya, kalau menggantikan. Kalau enggak menggantikan ya enggak dihapus ya. Walaupun amilnya itu berupa amr atau berupa nahi atau berupa doa. Tapi kalau masdar tidak dimaksudkan menggantikan, maka amilnya tidak wajib dihapus ya. Nah. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ada pertanyaan? Bingung apa enggak mas? Ini kan intinya apa? Fasal per fasal ya, fasal demi fasal. Cuma ya karena urutan kitabnya begitu, ya, bait-bait ya itu. Allah. Kenapa? Fi'il. Yang akhir. Wala saya. Ya, enggak ada berapa pertama sih. Yang wala saya dibaca saja mas. Wala saya. Ya, ini apa? Dobet saja ya, yaitu tidak ada sesuatu pun. Ini pokoknya keluar dari masalah ini maupun yang lain. Tidak ada sesuatu pun dari penguat-penguat itu yang ya
tidak boleh digabungkan dengan yang dikuatkan, intinya gitu ya. Kan gini, siapa? Ibnu Nadim, anaknya Ibnu Malik mengatakan Dorban Zaidan, Dorban ini adalah apa? Mu'akid, ya kan? Ibnu Akil mengatakan bukan mu'akid tapi iwat, pengganti, badal. Alasannya tidak boleh digabungkan antara iwat dan mu'awatnya ya. Tidak boleh digabungkan antara idrib dan dorban ya. Sementara kalau mu'akid itu tidak ada sesuatu pun dari mu'akid yang enggak boleh digabungkan dengan mu'akadnya. Paham? Karena ini tidak boleh digabungkan, maka ini menunjukkan bahwa itu bukan mu'akid ya. Ini kan enggak boleh digabungkan, idrib, dorban, zaidan kan enggak boleh. Berarti itu bukan mu'akid. Kenapa? Karena kalau mu'akid itu enggak ada kok enggak boleh digabungkan. Maksudnya gitu ya. Enggak ada mu'akid kok enggak boleh digabungkan dengan mu'akadnya dalam penyebutan. Ini kan enggak boleh digabungkan, maka berarti ini bukan mu'akid. Intinya gitu. Paham Mas? Masih bingung? Nggak, itu ketentuan saja ya. Tidak ada sesuatu pun dari mu'akid, penguat-penguat itu yang terlarang untuk digabungkan dengan mu'akad. Maksudnya gitu ya. Tidak ada mu'akid kok terlarang digabungkan dengan mu'akad, itu nggak boleh. Yang menguatkan, tidak ada yang menguatkan itu tidak boleh digabungkan dengan yang dikuatkan. Tapi di sini kan tidak boleh, sehingga ini bukan bab mu'akid ya, bukan bab mu'akid. Ya, gitu. Secara enggak ada samanya mungkin, wallahu alam ya. Idrib, dorban, zaidan enggak boleh ya. Kalau dorban dianggap sebagai apa? Mu'akid. Apa pengganti ya, pengganti. Dan itu memang gitu ya, pengganti. Ya intinya ini membela Ibnu Malik ya dari kritikan ataupun koreksi dari anaknya sendiri ya. Dan mengatakan bahwa itu bukan bab taukid, itu adalah bab pengganti. Sebagaimana Ibnu Malik sendiri secara jelas mengatakan pengganti. Wal khatfu khatmun ma'atin badalan ya, badalan min fi'lihi ya, sebagai badal dari fi'ilnya, bukan penguat ya. Allah alam. Maf'ul mutlak yaitu sifat masdar. Kan ini maf'ul mutlak kan tadi disebutkan di siapa ini? Ibnu Akil kan ada 6 pengganti masdar ya. Pengganti masdar. Pengganti masdar itu ada kata kulu dan ba'du, kemudian ada masdar yang sinonimnya, kemudian isim isyarah, domirnya, adatnya dan alatnya. Nah, diantaranya lagi yang belum disebutkan oleh Ibnu Akil adalah sifat untuk masdar. Jadi sifat untuk masdar bisa sebagai maf'ul mutlak kalau masdarnya dihapus. Contohnya udkurullaha kasiron. Masdar dari udkur apa? Harus tahu masdar dikron ya. Masdarnya kan dikron. Nah, kasiron ini sebenarnya sifat untuk dikron, tapi dikronnya dihapus. Maka kasiron menggantikan posisinya sebagai maf'ul mutlak. Sama seperti di dorobtuhu sauton. Sauton mudhof ilaih menggantikan posisi mudhof yang dihapus. Dorobtuhu dorba sautin. Nah, dorbanya dihapus, sauton diposisikan sebagai maf'ul mutlak. Ini juga mausufnya dihapus, sifatnya diposisikan sebagai maf'ul mutlak, makanya sebagai pengganti ya. Allah Allah. Ya, insya Allah tidak lebih sulit dari yang kemarin ya tentang masalah tanazu itu atau masalah apa sebelumnya istigol ya, barangkali ya tidak lebih sulit insya Allah ya. Insya Allah tidak lebih sulit dari yang kemarin ya tentang masalah tanazu itu atau masalah apa sebelumnya istigol ya, barangkali ya tidak lebih sulit insya Allah ya. Tidak lebih sulit insya Allah ya.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.